Kesetiaan itu bukan pilihan, melainkan kesetiaan itu adalah sebuah panggilan. Tuhan, saudara, tidak menuntut kita untuk selalu berhasil menurut standar dunia, which is good. Tetapi yang Tuhan mau tuntut dari setiap kita adalah tentang kesetiaan. Yang Tuhan mau dari setiap hidup saudara dan juga hidup saya adalah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah tanda dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Boleh berikan apresiasi dong buat setiap teman-teman kita yang melayani dengan baik hari ini. Mereka setiap pagi sudah harus stay di gereja ini jam 9 pagi untuk mempersiapkan ibadah yang boleh ada pada hari ini. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, saya percaya bahwa saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik. Setiap kondisi kita dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Dan begitu juga dengan saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah nilai yang semakin langka di dunia ini saudara. Tetapi justru menjadi inti dari kehidupan orang percaya, yaitu tentang kesetiaan atau faithfulness. Di zaman ini, di era ini banyak hal bersifat sementara. Janji diingkari, komitmen mungkin dilupakan. Waktu saudara berkomitmen dengan satu sama lain, komitmen saudara dilupakan atau bahkan saudara dilupakan oleh orang yang berkomitmen dengan saudara. Dan kesetiaan sering diganti dengan kepentingan pribadi. Tapi bagi kita orang percaya saudara, saya mau sampaikan ini bahwa kesetiaan itu bukan pilihan. Tetapi kesetiaan itu adalah sebuah panggilan. Sama-sama katakan panggilan. Kesetiaan itu bukan pilihan, melainkan kesetiaan itu adalah sebuah panggilan. Tuhan saudara tidak menuntut kita untuk selalu berhasil menurut standar dunia, which is good. Tetapi yang Tuhan mau tuntut dari setiap kita adalah tentang kesetiaan. Yang Tuhan mau dari setiap hidup saudara dan juga hidup saya adalah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah tanda dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah tanda dari hubungan saudara, dari hubungan setiap kita yang benar dengan Tuhan. Tema gereja kita di GKS Balikpapan selama bulan Mei ini akan membahas tentang faithfulness of God atau kesetiaan Tuhan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Until the End of My Life atau sampai akhir hidupku. Saudara, value yang kita boleh bangun atau culture yang kita bangun di gereja ini kita boleh mencatat ketika kita mendengar khotbah. Sekali lagi saya sampaikan jangan lupa mencatat khotbah karena Adam dan Hawa jatuh dan dicobai karena mereka lupa mencatat. So pastikan diri saudara mencatat, mendengar. Kalau saudara lupa, kalau saudara boleh baca lagi di rumah dan saudara boleh ulang-ulang kembali. Jadi tema gereja kita di GKS Balikpapan sepanjang bulan Mei ini adalah bicara tentang faithfulness atau kesetiaan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Until the End of My Life atau sampai akhir hidupku. Boleh sama-sama katakan sampai akhir hidupku. Minggu yang lalu, siapa di sini yang datang minggu lalu? Saudara boleh lambaikan tangan saudara.
Minggu yang lalu Pastor Daniel sudah membagikan pesan yang pastinya memberkati kita semua. Dan saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang dibagikan oleh Pastor Daniel di minggu lalu tentang kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Siapa yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya, saya minta maaf ya, saya agak panas ya. Sorry. Kesetiaannya tidak bisa diragukan lagi dalam hidup setiap orang percaya. Dan bukti nyata dari kesetiaan Tuhan atas hidup kita adalah waktu Yesus mati di kayu salib dan mempersembahkan tubuhnya dan mempersembahkan hidupnya kepada setiap kita. Itu adalah kesetiaan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Artinya kesetiaan Tuhan sudah dibuktikan dengan sempurna di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya juga. Dan kesetiaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan menunjukkan kepada saudara dan menunjukkan kepada setiap kita di tempat ini betapa kita adalah pribadi yang sangat berharga dan begitu dikasihi oleh Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang mengorbankan dirinya di kayu salib, itu adalah sebagai tanda, itu adalah sebagai bukti bahwa dia begitu mengasihi saudara, begitu hidup saudara berharga di mata Tuhan. That's why dia mati dan memberikan kesetiaannya atas setiap kehidupan. Supaya apa? Supaya kesetiaan itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Roma 5 ayat 8 di dalam terjemahan barunya dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada siapa? Menunjukkan kasihnya kepada saudara, kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Oleh karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi Yesus mati menunjukkan kesetiaannya kepada setiap kita. Karena dia mau menunjukkan kasihnya yang begitu berharga. Kasihnya yang luar biasa atas setiap saudara dan setiap saya. Yohanes 15 ayat 13 dalam terjemahan barunya dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar. Ternyata saudara, tidak ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih yang Yesus berikan atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Adakah kasih yang lebih besar yang diberikan selain diberikan oleh Yesus atas setiap kita? Artinya adalah tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya kepada saudara, kepada setiap kita. Karena Yesus mau menunjukkan bahwa begitu kita dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Di TPT-nya dikatakan yang lebih jelas lagi di dalam versi TPT-nya. For the greatest love of all is a love that sacrifices all. And this great love is demonstrated when a person sacrifices his life for his friends. Artinya adalah sebab kasih yang terbesar dari semuanya itu kata firman Tuhan adalah kasih yang rela mengorbankan segalanya. Yesus satu-satunya contoh yang memberikan kita contoh mengorbankan segalanya yang dia punya atas setiap kita. Dan kasih yang terbesar ini ditunjukkan ketika seseorang mengorbankan hidupnya demi sahabat-sahabatnya. Bukankah kita adalah sahabat-sahabat Allah? Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan yang dimana Yesus, dimana Tuhan telah memberikan hidupnya dan menyatakan kesetiaannya atas setiap kita. Saudara, ayat ini di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini menjelaskan bahwa dan menegaskan kepada setiap kita di tempat ini bahwa kesetiaan dan kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib kepada kita adalah kasih yang tidak hanya dengan kata-kata. Yesus mengerjakan ini bukan hanya memberikan kata-kata kepada setiap kita. Tetapi saudara, bahwa Yesus melakukan tindakannya mati di kayu salib, memberikan hidupnya, mengorbankan kehidupannya, dan melakukan tindakan tertinggi atau pengorbanan tertinggi kepada setiap kita. Dan salib itu adalah awal di mana Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah sampai akhir hidupku, sama seperti Yesus yang setia sampai akhir hidupnya. Demikianlah kita orang percaya setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Katakan amin. Menjadi pertanyaannya saudara, saya percaya bahwa kita sudah percaya sama-sama yang ada di dalam Kristus, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia.
Buktinya di mana? Buktinya sama-sama kita sudah melihat bagaimana Yesus berkorban di kayu salib, memberikan hidupnya kepada kita. Itulah bukti daripada kesetiaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana setiap kita. Kalau Tuhan nggak kita bicarakan lagi bahwa Dia Tuhan yang setia. So yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap dan bagaimana respon setiap kita orang percaya supaya kita mampu setia sama seperti Yesus yang telah setia atas setiap kehidupan kita. Sekali lagi nggak bisa diragukan lagi, Pastor Daniel kemarin katakan bahwa kesetiaan Tuhan itu sudah dibuktikan. Dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi bahwa Dia sudah setia. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap dan respon hati kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan yang setia, bagaimana juga kita boleh setia kepada Tuhan. Yang pertama adalah kesetiaan adalah buah dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua yang akan saya mau bagikan adalah kesetiaan adalah panggilan hidup orang percaya. Dan yang pertama, kesetiaan adalah buah dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaksetiaan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi tubuh Kristus yang setia. Dunia mungkin tidak setia, kita melihat adanya ketidakpastian, tetapi saudara, orang-orang yang percaya, kita dipanggil, kita dipisahkan untuk menjadi pribadi yang setia, sama seperti Kristus setia. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa tetap setia di tengah godaan yang ada? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa setia dengan tekanan yang ada. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa setia dengan adanya tantangan hidup yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ini yang menjadi pertanyaan yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini bersama-sama. Jawabannya adalah kesetiaan adalah buah dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan bukan muncul karena paksaan atau aturan semata, saudara. Kesetiaan Tuhan itu muncul karena ada relasi, ada hubungan yang akrab dengan penuh kasih dengan Tuhan. Jadi kesetiaan itu muncul karena adanya hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dalam lagi nanti kita akan bahas sama-sama apa yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi saya mau sampaikan saudara, semakin saudara dekat hubungannya dengan Tuhan, semakin setialah saudara. Semakin begitu juga kita dengan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Semakin saudara dekat hubungannya dengan seseorang, maka seseorang itu akan setia. Ketika ada kasih, ketika ada kepercayaan yang kuat antara satu dan yang lain, antara karena kasih, karena kepercayaan itulah makanya kita bisa setia satu dengan yang lain. Katakan amin. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin saudara mengenal karakter Tuhan, semakin saudara mengenali siapa Tuhan di dalam hidup saudara, maka dari pengenalan itulah akan muncul kesetiaan. Saudara bisa catat ini, semakin dalam hubunganmu dengan Tuhan, semakin besar kekuatanmu untuk tetap setia di dalam keadaan apapun. Mari sama-sama kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. That's why saya sampaikan bahwa karena hubungan kita dengan Tuhan itulah maka kita mampu setia. Saudara, kalau kita tidak ada di dalam Kristus, saya percaya kita nggak akan bisa setia. Tetapi karena kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhanlah yang membuat kita boleh setia. Apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan apa? Dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di Galatia di NLT-nya dikatakan, but the Holy Spirit produces the kind of fruit in our life. Artinya adalah bahwa Roh Kuduslah yang menyatakan, yang menghasilkan buah itu, yaitu buah apa? Kesetiaan, buah roh yaitu kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di versi Amplified Bible-nya lebih jelas dikatakan, but the fruit of the Spirit, the result of His presence within us. Artinya adalah bahwa buah roh itu yaitu kesetiaan lahir dihasilkan daripada kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, di dalam Galatia 5 tentang buah roh yaitu kesetiaan ini,
Roh Kudus ini berarti kesetiaan bukan hasil usaha manusia, saudara, melalui firman Tuhan. Karena buah roh itu adalah daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, yaitu kesetiaan. Makanya ini berarti kesetiaan bukan hasil usaha saudara, bukan hasil daripada pekerjaan saudara, tetapi kesetiaan itu adalah manifestasi dari karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam Tuhan, membangun hubungan kita setiap hari dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Buah roh itu ada di dalam diri kita, yaitu kesetiaan. Karena buah roh itu dihasilkan dari apa? Dari Tuhan, dari Roh Kudus katakan. Artinya adalah karena kesetiaan adalah buah roh, bukan hasil usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dipimpin oleh roh. Artinya yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam hidupnya akan menghasilkan buah roh, yaitu kesetiaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa buah roh yaitu kesetiaan itu bukan diproduce dari dalam diri kita, tetapi dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena buah roh itu bukan diproduce dari hidup saudara, tetapi dari Yesus, karena hubungan kita bersama-sama dengan Kristus lah yang menghasilkan itu sehingga kita boleh mampu setia. Dan Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5, mari sama-sama kita baca. Di dalam terjemahan barunya dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya daripada firman Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 ini adalah hanya dengan tinggal di dalam Kristus. Atau artinya tinggal di dalam hubungan pribadi yang intim bersama dengan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah yang dinamakan kesetiaan. Tanpa hubungan kita bersama dengan Tuhan, kita enggak akan mampu setia dan kita tidak akan mampu bertahan dalam iman. Tanpa hubungan itu kita tidak bisa menghasilkan buah roh itu. Apa tadi buah roh? Yaitu kasih. Kita nggak akan bisa mengasihi satu yang lain kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita tidak akan mampu bersuka cita kalau bukan karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita nggak akan bisa damai sejahtera kalau kita nggak bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa sabar kalau kita nggak ada di dalam Tuhan. Saudara juga akan bisa bermurah hati kalau saudara tidak ada di dalam Tuhan. Demikian juga dengan buah roh yang satu ini tentang kesetiaan. Kalau di luar daripada Kristus kita nggak akan bisa setia, saudara. Di luar daripada Kristus kita nggak akan bisa setia. Mungkin contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab tentang orang yang setia adalah Daniel dan juga Yusuf. Daniel kita kenal tetap setia dalam imannya meskipun diperhadapkan dengan ancaman di gua singa. Saudara bisa baca di dalam Daniel 6. Bagaimana Daniel dicobai supaya dia tidak menyembah Tuhan beberapa lama waktunya. Dan dia nggak bisa, saudara. Waktu dia setia kepada Tuhan, di Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah itu kalau saudara baca di dalam Daniel 6, saudara boleh melihat di situ bahwa raja memberikan perintah kepada mereka bahwa hanya bisa menyembah raja pada waktu itu, tidak bisa menyembah tuhan yang lain. Dan akhirnya di Daniel 6 ini dikatakan bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia. Waktu si Daniel mendengarkan perintah itu dan tidak bisa menyembah tuhan lain selain daripada raja, pada waktu itu Daniel ini langsung pergi ke kamarnya atas dan tingkat-tingkat yang terbuka ke Yerusalem. Apa yang dilakukan Daniel di sana adalah tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Waktu tekanan boleh ada, waktu pergumulan boleh ada, yang dilakukan oleh Daniel adalah dia datang kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan 3 kali sehari, berdoa dan memuji Tuhan dan membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat di Alkitab dicatat bahwa Daniel tetap setia. Karena apa? Dia kuat karena dia membangun pribadinya dengan Tuhan. Yang Daniel lakukan adalah berlutut kepada Tuhan. Yang Daniel lakukan adalah berdoa serta memuji Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Daniel secara konsisten sehingga dia tetap setia sampai akhir hidupnya.
Contoh yang kedua yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf tetap setia meskipun mengalami pengkhianatan dan fitnah. Saudara juga bisa baca di rumah di dalam Kejadian 39. Saudara, apa yang mau saya sampaikan dari kedua orang ini adalah apa yang bisa kita belajar daripada Daniel dan Yusuf tentang kesetiaan. Bukan karena mereka lebih kuat, saudara. Bukan karena mereka tapi karena mereka memiliki hubungan pribadi dalam Tuhan. Bukan karena Daniel kuat, bukan karena Yusuf kuat, tetapi karena mereka memiliki hubungan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga tekanan boleh ada, kesetiaan mereka boleh diuji, tapi tetap mereka berkata bahwa mereka tetap setia menyembah Tuhan yang mereka kenal. Dan kekuatan itu boleh ada, iman itu boleh ada karena apa? Karena kita melihat bagaimana mereka membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa catat ini bahwa semakin seseorang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kesetiaan itu akan menjadi bagian alami dari hidupnya. Dan hari ini supaya kita bisa setia, saudara, yang kita harus lakukan adalah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, dan itulah kekuatan setiap kita. Saya percaya bahwa banyak pergumulan yang kita boleh lalui, banyak tekanan-tekanan yang kita boleh lalui. Yang mungkin kita mau nyerah aja, yang mungkin kita mau give up aja, tetapi waktu kita ada di dalam Kristus, badai boleh ada, tekanan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kita tetap berdiri dan tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan Tuhan itulah yang membuat kita untuk tetap bisa setia, dan bukan karena kita. Karena kalau hanya karena kita, saudara, saya percaya kita gak akan bisa setia. Tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kita dan terus menerus kita bangun hidup kita di dalam Tuhan, buah roh itu tetap tinggal di dalam kita, yaitu tetap kesetiaan. Karena kesetiaan itu hanya dihasilkan daripada apa? Daripada Roh Kudus, bukan karena kekuatan daripada kita. Yang kedua, saudara, yang mau saya sampaikan, poin yang kedua adalah kesetiaan adalah panggilan hidup orang percaya. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya memulai, tetapi sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikannya dengan setia. 2 Timotius 4 ayat 7 dalam terjemahan sederhana, terjemahan barunya dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik," kata Paulus. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dalam ayat ini, saudara, kita boleh melihat Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya menuliskan ini dalam firman ini dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Artinya Paulus telah melakukan hal yang menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Yaitu dia telah mencapai garis akhir dan dia telah memelihara iman. Dan dalam sepanjang hidupnya dia adalah orang yang setia. Yang dulunya dia tidak setia, yang dulunya dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia membangun hidupnya dengan Tuhan. Akhirnya dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 bahwa kata Rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Dan Paulus juga berkata, "Aku telah memelihara iman." Karena sampai akhir hidupnya dia menyelesaikan pertandingan itu. Dan dia menyelesaikan iman itu dengan sangat baik. Saudara, saya percaya bahwa Paulus pasti menghadapi banyak penderitaan. Paulus pasti menghadapi banyak penolakan. Dan kalau kita baca, saudara, dan bahkan Paulus juga dipenjara. Tapi yang dia lakukan adalah dia tetap melayani. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan yang dia sembah. Dan dia gak berhenti di situ, dan dia tetap memberitakan Injil. Dan dia tetap memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dia gak melihat penderitaannya, dia gak melihat penolakannya, dan dia tidak melihat pergumulan yang luar biasa yang dia alami selama dia di penjara. Tetapi dia memberitakan Injil dan memberitakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara, dan dia menyelesaikan panggilan hidupnya dengan setia. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya bahwa dia akan bersungut-sungut, dia akan ngomel sama Tuhan, dia akan marah sama Tuhan, dan akhirnya dia akan meninggalkan itu. Tetapi karena dia bangun hidupnya setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga bisa lemah, saudara.
Mungkin hari-hari ini kita juga melihat pergumulan hidup yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi saudara, saya percaya sekalipun itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tetap berdiri teguh dan kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya aku bisa melalui ini. Dan kita percaya kita tetap setia dan menyelesaikan itu dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Matius 24 ayat 13 dalam terjemahan barunya dikatakan, tetapi orang yang bertahan atau orang yang setia sampai pada kesudahannya akan selamat, saudara. Jadi perlunya kita untuk boleh memelihara iman. Perlunya kita untuk tetap melakukan dan taat dan setia di dalam setiap pertandingan kita. Karena saya percaya bahwa hidup yang kita jalani adalah bicara tentang pertandingan. Bukan segala sesuatu yang kita awali, tetapi kita juga harus lihat dan setia waktu kita tidak diukur daripada apa yang kita awali, tetapi kita diukur setia dari apa yang sudah kita akhiri atau yang sudah kita selesaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, sehingga dia menyatakan kepada jemaat pada waktu itu dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Kenapa kita dipanggil setia kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan kesetiaannya dan menunjukkan kesetiaan itu kepada setiap kita. Kesetiaan bukan sifat tambahan, saudara, tapi bagian dari identitas orang percaya. Jadi kesetiaan ini adalah identitas kita orang percaya. Waktu orang melihat kita yang percaya kepada Kristus, mereka melihat buah roh itu, yaitu kesetiaan. Bukan hanya kesabaran, bukan hanya kelemah lembutan, bukan hanya kemurahan hati, tetapi orang-orang yang di luar sana yang belum percaya Yesus, mereka boleh melihat buah kesetiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan kesetiaan itu, dan seseorang bisa dikatakan setia, sekali lagi saya sampaikan, bukan karena apa yang dia awali, tetapi apa yang dia akhiri. Waktu dia awali dengan setia dan dia akhiri dengan setia, layaklah seseorang dikatakan bahwa dia adalah orang yang setia. Saudara, waktu kita setia sampai akhir, maka kita akan menerima apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Waktu kita mengakhiri segala sesuatunya dengan setia di dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita menjadi pribadi yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Selama kita hidup, selama kita percaya kepada Kristus. Ayat inilah yang akan dinyatakan kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan. Sekarang telah tersedia bagiku, yaitu apa? Yang disediakan Tuhan adalah mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya bahwa apa yang dinyatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 ini adalah bagian setiap kita yang percaya dan bagian setiap kita yang tetap setia sampai akhir, yaitu Tuhan akan memberikan kita dan tersedia kepada kita itu mahkota kebenaran yang diberikan kepada setiap kita. Dan Wahyu 2 ayat 10 jelas mencatat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulang sekali lagi, hendaklah GKS Balikpapan, hendaklah kita semua yang hadir di rumah Tuhan ini setia sampai akhir. Dan setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, kata Tuhan. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan itu ketika kita setia di dalam Tuhan. Jadi saudara, kalau karena kekuatan kita, saya percaya kita gak akan bisa setia. Tapi waktu kita ada di dalam Kristus, itulah yang membuat kita boleh tetap setia dan boleh percaya kepada Tuhan. Gak mudah, gak gampang, semua butuh proses. Tetapi saya percaya bahwa waktu kita tetap ada di dalam Kristus, saya percaya kita akan mampu untuk tetap setia di dalam Tuhan, katakan amin.
Saudara, itu yang saya mau bagikan di dalam setiap poin yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Dan kesimpulannya pada pagi hari ini dari apa yang Tuhan mau untuk boleh kita lakukan di dalam tema gereja kita di sepanjang Mei ini tentang kesetiaan. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita, di mana Tuhan boleh menyatakan tema di bulan Mei ini tentang bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan terjadi karena hasil dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kesetiaan adalah buah dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi saudara, kesetiaan itu bisa terjadi karena hasil dari kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus adalah teladan kesetiaan terbesar di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau saudara mau setia, lihat Yesus. Kalau mau bisa bertahan dalam kesetiaan, lihat Yesus. Bangun hidup seperti apa yang Yesus bangun dalam setiap kehidupannya. Seperti yang bagaimana dia membangun hidupnya dan akhirnya dia memberikan nyawanya bagi setiap kita dan menunjukkan kesetiaannya atas setiap kita dan meneladani kesetiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Filipi 2 ayat 8 di dalam terjemahan barunya berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tetap setia menjalankan misi penebusan. Meski itu berarti penderitaan, meski yang dialami Yesus adalah pengkhianatan, meski yang dialami Yesus adalah pergumulan yang luar biasa dan bahkan kematian saudara, ia tidak menyerah di tengah jalan. Waktu Yesus berdoa, Tuhan kalau cawan ini boleh saja berlalu daripadaku, dia tidak berhenti di situ saudara. Begitu luar biasa apa yang dialami Yesus, tetapi dia berkata, Tuhan aku mau melakukan sampai akhir dan bukan karena apa yang aku mau. Bisa saja pada waktu itu, waktu dia berdoa, dia bisa saja waktu itu boleh lari daripada itu, tetapi Tuhan tidak memilih itu karena pergumulan, karena luar biasa yang Yesus lakukan. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia tidak memilih melihat kepada apa yang dia alami. Tetapi dia memilih kepada taat dan setia kepada Bapa daripada Tuhan. Yesus tetap setia menjalankan misi penebusan itu. Jika Yesus setia kepada kita sampai mati, pertanyaannya adalah, bukankah sudah sepatutnya kita juga setia kepada Dia? Kesetiaan yang sejati, saudara, tidak lahir dari tekanan atau kewajiban. Kesetiaan sejati bukan lahir daripada apa yang dunia ini berikan kepada setiap kita. Tetapi kesetiaan itu bisa lahir dari kita membangun hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Semakin seseorang mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, semakin kuat pula kesetiaannya, baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Kesetiaan diuji dalam situasi sulit saudara. Kesetiaan itu tidak diuji dari masa-masa yang baik yang kita alami. Tetapi kesetiaan seseorang itu diuji ketika kita mengalami sesuatu yang sulit. Sama seperti Daniel, sama seperti Yusuf. Kesetiaan mereka terbukti justru ketika mereka menghadapi tekanan. Justru mereka menghadapi penderitaan. Karena mereka sudah terbiasa hidup dengan Tuhan. Dan mereka memilih untuk tetap setia. Dan mereka datang menyembah Tuhan. Dan bukan fokus kepada apa penderitaan yang mereka alami. Orang yang setia bukan karena kuat. Tapi karena melekat pada Tuhan. Kesetiaan bukan soal kekuatan pribadi. Tetapi buah dari hubungan yang terus menerus dengan Allah yang setia. Saudara, ada 3 pertanyaan yang pada pagi hari ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Mari kita periksa hidup kita hari ini dan tanya kepada diri kita masing-masing yang hadir pada pagi hari ini. Apakah saya setia dalam hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah saya masih mencari wajahnya setiap hari dalam doa dan firman Tuhan? Apakah saya setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hidup saya? Kepercayaan baik di dalam keluarga, kepercayaan baik dalam pelayanan, kepercayaan baik dalam pekerjaan, maupun dalam area apapun itu. Apakah kita tetap setia dan bertanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita? Apakah saya tetap setia meski hasil belum terlihat?
Apakah tetap setia sekalipun tidak terlihat dan tidak terjadi seperti apa yang saudara mau? Apakah saudara akan tetap setia? Karena saya percaya bahwa kesetiaan tidak tergantung pada situasi yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi kesetiaan itu terjadi waktu saudara komitmen bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah saudara bahwa Tuhan tidak memanggil kita GKS Balikpapan untuk menjadi yang spektakuler, tetapi untuk menjadi yang setia. Setialah dalam perkara kecil, setialah di dalam penderitaan, setialah di dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan menyatakan hal yang besar dalam setiap kehidupan kita sampai pada akhir. Sebab saudara, waktu kita setia, waktu kita ngikutin proses Tuhan, waktu kita taat di dalam Tuhan, akhirnya Matius 25 ayat 21 akan kita terima. Dan Tuhan akan berkata kepada setiap kita pribadi seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai anakku, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai GKS Balikpapan, anak-anak yang kukasihi, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Waktu kita setia, waktu kita taat hidup di dalam Tuhan, yang Tuhan nyatakan adalah bukan hanya memberikan yang lebih besar kepada kita, tetapi Tuhan berkata bahwa masuklah dan turutlah, dan kita akan menerima dan kita akan mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini saudara, saya percaya in spirit Tuhan sedang berbicara kuat dengan kesetiaan dalam setiap kita. Saudara nggak perlu sampaikan kesetiaan seperti apa yang lagi hari-hari ini saudara alami ke samping kiri kanan saudara. Cukup hanya saudara dan Tuhan. Tetapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini saudara, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan ini bagi saya pribadi untuk boleh saya sampaikan ini kepada setiap kita di GKS Balikpapan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang bicara tentang kesetiaan di dalam panggilan hidup saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kesetiaanmu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang tidak setia datang kepada Tuhan. Saudara mungkin bicara tentang baca firman, doa, menyembah Tuhan. Saya percaya ini sudah terlalu sering dan terlampau sering kita dengar. Tetapi saudara, tidak ada cara yang lain saudara untuk kita tetap bisa setia dan kita tetap bertahan. Walaupun ini sudah berkali-kali kita dengar, berkali-kali kita sampaikan. Tetapi sesungguhnya waktu kita doa, waktu kita baca firman, waktu kita worship kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita saudara. Jangan sampai kita mendengar doa, jangan sampai kita mendengar baca firman dan penyembahan, kita punya familiar spirit. Kita menganggap itu biasa-biasa saja. Enggak ada cara lain saudara untuk saudara kuat. Enggak ada cara lain untuk saudara setia tanpa saudara berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Saudara enggak bisa kuat dan setia sampai akhir hidup saudara kalau saudara tidak baca firman. Kalau saudara enggak penyembahan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara enggak melakukan ini, saya pribadi kita terlalu sombong di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita mengakui bahwa aku kuat Tuhan. Kayaknya kita bermegah di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu waktu saya mempersiapkan ini, Roh Kudus ingatkan saya tentang bagaimana kesetiaan saudara terhadap pasangan saudara. Saudara jawab dalam hati saudara masing-masing. Apakah saudara masih setia kepada istri saudara? Apakah saudara masih setia kepada keluarga saudara? Apakah saudara masih setia kepada orang-orang yang saudara kasihi? Dan kepada builders dan leaders GKS Balikpapan, apakah kesetiaanmu di dalam melayani masih tetap ada di dalam Kristus? Dengar baik saudara bahwa kita gak akan mampu setia jika mengandalkan kekuatan kita. Kalau saudara bilang saudara pintar, masih jauh lebih banyak orang pintar daripada saudara.
Kalau saudara bilang saudara kaya, masih jauh lebih banyak orang lebih kaya daripada saudara. Tapi mengapa mereka mengakhiri hidupnya menggantungkan dirinya dan mati bunuh diri? Karena dasarnya itu gak ada sama dia. Karena dia gak hidup di dalam Tuhan. Dengarkan saudara bahwa yang membawa saudara untuk tetap setia adalah waktu di mana saudara semakin mencari Tuhan. Semakin besarlah saudara untuk setia. Waktu semakin tekananmu boleh ada, semakin penderitaan boleh ada, semakin carilah Tuhan, maka engkau akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Waktu kau menerima itu, waktu kau mengalami itu, kalau kau tidak cari Tuhan, saya percaya saudara akan makin ditarik jatuh dan saudara gak akan bisa keluar daripada itu. Pagi ini mari jujur di hadapan Tuhan saudara. Kalau ada area-area di mana kita tidak setia, mungkin dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mungkin saudara gak setia kepada istri saudara, sekalipun istri saudara gak melihat, Tuhan adalah yang mau melihat. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau beresin kita untuk tetap setia, baik di dalam Tuhan, baik di dalam hubungan pernikahan, baik di dalam keluarga kita. Karena saya percaya tidak secara kebetulan dan tidak ada yang kebetulan tema gereja kita di bulan Mei ini tentang kesetiaan. Artinya ada yang Tuhan mau, yang kita boleh komitmen bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan mau untuk kita bisa balik kepada Tuhan, untuk bisa tetap teguh berdiri. Dan hal-hal yang kita mau beresin dalam kesetiaan dalam kehidupan kita, di dalam area apapun itu. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Dia akan mengubahkan. Dia yang akan menyegarkan jiwa saudara. Dan dia yang akan memampukan kita untuk tetap setia, baik dalam kondisi tidak baik sekalipun. Saudara, waktu saudara jatuh, waktu saudara mengalami hal titik paling rendah dalam hidup saudara, yang ada di dalam keadaan apapun itu adalah Tuhan yang saudara sembah. Kalau dia ada di dalam titik terendah saudara, bukankah seharusnya kita semakin intim bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita sadar bahwa kesetiaan itu hanya dihasilkan daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, bukankah seharusnya kita semakin hari semakin membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Dan saudara, sekali lagi saya sampaikan, terdengar mungkin ini sudah biasa, tetapi saudara jangan lupa saudara untuk tetap berdoa. Jangan lupa saudara untuk tetap baca firman, renungan firman. Dan saudara jangan pernah lupa untuk menyembah Tuhan dan worship di dalam penyembahan pribadi saudara. Karena itulah yang membuat saudara kuat. Katakan amin.